Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor, yang mana tujuan dari vektor sendiri untuk mengetahui nilai besaran vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Next. Vektor harus kita ketahui terlebih dahulu. Vektor tersebut adalah satuan yang mempunyai besaran dan arah. Yang mana besaran vektor adalah panjang vektor. Arah vektor adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Bisa dibaca. Ini ada sebuah gambar vektor. Di sini ada ditulis vektor titik A, B, dan X. Yang mana A disebut titik pangkal, B disebut titik ujung. Di situ ada sudut 90 derajat. Ini bentuk gambar vektor. Notasi penulisan vektor yang pertama itu dalam bentuk kolom, seperti vektor U sama dengan 3, 4, atau vektor PQ itu 1, min, 2, dan 0. Ini adalah bentuk vektor baris, yang mana contohnya 3,4 dan min 2,3,0. Vektor dituliskan dengan notasi I, J, dan K. Ini ditulis dengan huruf kecil ya. Misalnya vektor A sama dengan 3I min 2J ditambah 7K. Ingat, harus notasinya dengan huruf kecil, jangan kapital. Di sini kita bahas yang pertama vektor di 2 dimensi. Karena vektor itu ada 2, dimensi 2 dan dimensi 3. Dimensi 2, vektor yang terletak di satu bidang. Satu bidang yang hanya mempunyai komponen X dan Y saja. Ya, kita perhatikan gambar di bawah. Seperti ada sumbu X, sumbu Y, dan titik 0. Di sini ada OP ditambah PA sama dengan menjadi vektor OA. Ya, bisa ditulis dengan I vektor satuan searah sumbu X, J vektor satuan searah sumbu Y. Bisa jelas ya? Oke, dilanjut. Tadi kita sudah bahas vektor dimensi 2, sekarang dimensi 3. Vektor dimensi 3 yaitu vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau mempunyai komponen apa saja. Kalau dimensi 3 itu ada X, Y, dan Z ya. Misal contoh koordinatnya, kita perhatikan gambar di bawah. Titik T di dimensi 3 adalah X, Y, Z. Maka OP, mana OP? Kita perhatikan gambarnya OP. Kita cari OP ya, yang paling bawah. OP sama dengan itu adalah XI. Artinya apa? Sumbu X. OQ adalah sumbu Y. OS adalah sumbu Z. Kita perhatikan contoh atau gambar yang di bawah ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya adalah 0. Ingat, vektor posisi titik pangkalnya adalah 0 atau koordinatnya. Contoh di samping ya. Di sini ada titik 0, A dan B. Di sini titik A adalah 4,1 sehingga bisa ditulis dengan bentuk vektor kolom, yaitu seperti 4 sama 1. Vektor posisi titik B. Titik B itu yang mana? Yang atas lihat 2,4 adalah OB sama dengan bisa ditulis vektor B 2I plus 4Z. Kenapa 2 itu adalah I? Karena 2 itu adalah sumbu X, 4 itu adalah sumbu Y, sehingga X itu lawannya I, Z itu lawannya
Y. Lanjut. Di sini ada panjang vektor. Panjang vektor dilambangkan dengan tanda harga mutlak. Seperti apakah tanda harga mutlak itu? Kita perhatikan ya. Tanda mutlak itu nih. Jadi ada 2 garis ya. Nih, mutlak. Bisa ditulis kalau vektornya adalah di sini vektor A ya. Di sini tulisannya kayak gini ya. Jadi tanda mutlak. Atau bisa ditulis di dimensi 2 itu adalah vektor A sama dengan A1 sama dengan A2. Atau bisa ditulis A1I plus A2J karena di dimensi 2. Dapat ditulis dengan rumus Pitagoras. Ini yang kita harus perhatikan. Cara menghitung nilai panjang dari suatu vektor adalah rumusnya. Kita perhatikan ya. Di sini adalah A vektor A ya. Tulis sama dengan ini akar ya. Tulis A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2. Ini adalah sebuah rumus yang harus kita hafal. Kalau ketika ada sebuah pertanyaan, tentukan panjang vektor dari A1 A2. A1 A2 adalah bisa diganti dengan angka. Lanjut ya. Di sini vektor atau panjang vektor di dimensi 3. Itu ingat di dimensi 3 itu ada 3 itu X, Y, dan Z. Kita bisa perhatikan sama rumusnya juga ya, rumusnya sama cuma nambah variabel ya. Ingat-ingat untuk rumus kita harus ingat sama rumusnya cuma ditambah Z. Kita bisa perhatikan di sini adalah ingat harus ada mutlak ya. Mutlak vektor A sama dengan Z ya. Di sini ada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Ini adalah rumusnya yang kita harus perhatikan. Oke, lanjut. Untuk rumus nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, kita lanjutkan ke sebuah contoh. Ini contoh. Contoh yang pertama, tentukan panjang vektor dari A34. Oke, kita bahas ya. Siapa yang udah tahu silakan dicoba, yang belum tahu silakan perhatikan ya. Di sini ada ya. Nih, di sini berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Sehingga kita tulis panjang vektor A ya dengan sama dengan ya, ingat rumusnya. Rumus yang tadi. Rumus yang tadi ya. Di sini ada rumus yang tadi, kita perhatikan. Apa? Berarti 3 pangkat 2 ditambah ya, ditambah 4 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 adalah 9. Kita tulis 9 ditambah 4 pangkat 2 berapa? 16. Ya, kita tulis. Nih, perhatikan. Oke, sama dengan di bawahnya lagi ya. Oke. Berapa? 9 tambah 16 adalah 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi, panjang vektor 3 sama 4 adalah 5. Ngerti? Udah ngerti, kita lanjut ke contoh dimensi 3.
Dimensi 3 nih ya. Tentukan panjang vektor dari V sama dengan 2I tambah J min 2K. Ingat rumusnya ya, sama rumusnya. Yang kita ambil adalah bukan I, J, K-nya, tapi yang kita ambil adalah koefisien. Koefisien I adalah 2, koefisien J adalah 1, koefisien K adalah min 2. Oke, kita bahas ya. Bisa perhatikan di samping. Sama, berarti sama dengan rumusnya sama kayak tadi ya. Tinggal dipangkatin aja. Ini adalah 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah, ingat di sini adalah min, jadi harus ada dalam kurung ya, min 2 buka kurung pangkat 2. Oke, sama dengan bawahnya ya. 2 tambah 2 berarti 4 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Oke, ditambah, ingat berarti 4 tambah 1 tambah 4 sama dengan, oke, sama dengan 9. Ingat akar dari 9 sama dengan berapa? 3 ya. Ngerti? Sama untuk mencari nilai panjang vektor. Bisa dilanjut? Bisa ya. Sekarang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor satuan searah dengan sumbu X, Y, dan Z ya. Vektor ini berurut-urut adalah ditulis dengan notasi yang tadi. Vektor I, vektor Z, dan vektor X. Bisa ditulis I adalah 1, 0, 0. Z-nya 0, 1, 0. K-nya adalah 0, 0, 1. Ini paham ya? Ini adalah sebuah matrik ya. Kita lanjut. Oke, vektor satuan. Nih. Vektor satuan kita bisa tulis vektor A sama dengan A, I, A1I tambah A2J tambah A3K. Atau bisa ditulis nih. Ini juga sebuah rumus. Rumusnya adalah vektor E sama dengan A, vektor A dibagi, ingat dibagi panjang vektor A itu sendiri, sehingga bisa ditulis di samping ya. E ditambah Z ditambah K ya, sama koefisiennya tinggal dipangkatin kayak seperti mencari nilai panjang yang sudah dijelaskan yang tadi. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, contoh vektor satuan dari vektor I min 2J plus 2K adalah, nih kita harus perhatikan di sini ya. Nih, ini kan ada sebuah rumus yang tadi kita tulis ya. Di sini berarti ingat koefisien dari I itu adalah 1, Z itu min 2, K itu adalah 2. Ingat ya. Oke, untuk I berarti kita lambangnya kayak gini, sama dengan ya. Kita di sini adalah rumusnya yang tadi. Ada vektor di sini ya. Ini perhatikan. Di sini ingat akar ya. Akarnya. Di sini berarti berapa tadi koefisien I? Koefisien I adalah 1 pangkat 2 ditambah buka kurung min 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 ya. Sehingga bisa ditulis ke bawahnya lagi ya. Berarti I min 2Z tambah 2K.
2K per ya. Ingat 1 pangkat 2 berarti 1. Kita tulis bawah 1 ditambah min 2 pangkat 2 berarti 4 ditambah 4 ya. Ini dalam akar, ingat dalam akar. Aduh. Sama dengan nih. Jadi akar dari 1 tambah 4 tambah 4 berarti 9. Berarti akar 9 adalah, kita tulis lagi atasnya, I min 2J tambah 2K ya. Per berapa? Per 3 ya. Tadi akar dari 9 adalah 3. Sehingga bisa ditulis vektor satuannya adalah 1/3 I ya, ditambah IT dikurang 2/3 Z ditambah 2/3 K. Ini adalah jawabannya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa menghubungin ya. Kalau kurang jelas, kita lanjut. Oke, mungkin sekian pembelajaran kali ini ya. Ini ada contoh atau latihan soal, silakan dikerjakan dan dicoba. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan dikirim melalui link yang sudah disediakan. Bagi yang kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, baiklah. Kita tutup pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari kali ini dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita sama-sama tutup dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, sekian.